Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan untuk datang menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Meskipun mungkin dari tempat kita masing-masing, tapi kita masih boleh diajak untuk meninggikan, membesarkan Dia melalui puji-pujian kita, melalui doa kita, termasuk ketika kita juga masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini saya mengundang setiap kita untuk bergumul bersama-sama dengan satu tema, yaitu The Goodness of God. Satu tema yang mungkin terkesan biasa, apalagi kalau kita bahas sebelum masa pandemi yang lalu. Tentu kita bisa berkata dengan mudah, God is good all the time. All the time, God is good. Tetapi saya khawatir bahwa tema ini akan menjadi sukar untuk kemudian kita imani. Pujian tadi akan menjadi sukar untuk kemudian kita naikkan dengan sungguh-sungguh karena pergumulan dan pergulatan kehidupan kita. Apalagi bagi sebagian orang, rekan-rekanku, yang bergumul dari hari lepas hari. Bahkan dari hari lepas hari bukannya semakin lebih baik, tapi justru semakin sulit dan sukar. Kita tidak tahu sampai kapan semua hal ini akan berlangsung. Dan di dalam semua kondisi itulah kita sering kali bisa meragukan, apakah Tuhan masih baik dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan masih menyayangi saya? Apakah Tuhan masih mencintai saya? Apakah Tuhan masih kemudian mau memberikan kasih dan karunia-Nya kepada saya? Oh rekan-rekanku, kalau hari ini itu yang menjadi pergumulan hidup setiap kita, maka datanglah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Mari kita bercermin dan belajar apa yang Allah nyatakan melalui firman-Nya. Dan kiranya penghiburan kasih karunia daripada Allah turun menyertai atas hidup setiap kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala sebelum kita belajar firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami saat ini datang menyerahkan setiap diri kami di dalam pergumulan kehidupan kami. Kami ingin Tuhan bisa kembali melihat Engkau sebagai Allah yang baik. Bukan cuma sebagai sebuah pengetahuan dalam benak kami, tapi sungguh-sungguh kami merasakan Engkau baik. Pakailah firman-Mu yang akan kami baca dan kebenarannya yang akan kami renungkan. Untuk kami boleh mengimani, untuk kami boleh kembali percaya, dikuatkan, dan diberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya ya Tuhan, untuk boleh menyatakan segala kebenaran. Dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang saya ingin ajak kita baca bersama-sama terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Seluruh bagian dalam firman Tuhan ini akan menjadi bagian perenungan kita, tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya lompat di ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu.
Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Saya lompati bagian selanjutnya dan kita akan membaca di ayat yang ke-26. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Rekan-rekanku, di awal dari perenungan ini, saya ingin mengajak kita bergumul dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita seringkali sulit untuk melihat dan mengimani akan kebaikan Tuhan ketika kita itu mengalami kondisi yang susah? Kenapa ya? Ketika kita itu dalam pergumulan hidup, kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi penyebabnya? Saya mengajak kita bergumul dengan dua hal ini, dengan dua kemungkinan yang menjadi penyebab, yang mungkin juga menjadi penyebab dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah, banyak orang sulit dan susah mengimani akan kebaikan Tuhan karena orang mempunyai konsep bahwa Tuhan yang baik adalah Tuhan yang memberikan segala berkat-berkat yang nyata, berikan segala sesuatu yang nyaman, memberikan kesenangan. Itu tandanya kebaikan Tuhan. Saya teringat dengan seorang rekan yang bersama dengan sahabatnya pergi ke sebuah persekutuan pasca terjadinya kerusuhan di daerah tempat dia tinggal tersebut. Di dalam persekutuan tersebut selesai menyanyi dan memuji Tuhan, lalu Samuel mengundang siapa di antara kita yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Lalu majulah seorang bapak, dan dengan penuh penghayatan bapak itu berkata, puji Tuhan, Tuhan baik bagi saya. Lalu dia menceritakan apa yang menjadi alasan dia bisa berkata Tuhan baik. Ternyata di jalan, di tempat di mana ia berjualan, toko demi toko itu kemudian dibakar dan dijarah. Sampai kemudian giliran tempatnya yang berjualan, orang sudah berhenti di depannya dan siap-siap untuk mau menjarah. Tetapi, entah karena alasan apa, orang akhirnya tidak jadi masuk, tapi justru pindah ke toko sebelahnya lagi. Sehingga di jalan itu, hanya satu toko yang terlewati. Toko orang ini. Sehingga dia bisa kata, Tuhan itu baik dalam hidup saya. Sembari bapak itu bercerita di depan dan mendapat aplaus dari banyak orang, sahabat rekan saya itu kemudian menangis. Dan kemudian sahabat saya bertanya, kenapa kamu menangis? Apa yang menjadi persoalannya? Lalu rekan sahabat saya berkata, kenapa Tuhan tidak baik buat saya? Kalau Tuhan bisa selamatkan toko bapak itu, kenapa Tuhan tidak selamatkan toko saya? Kenapa Tuhan justru izinkan orang itu masuk menjara, membuatnya sampai habis? Saya bukan cuma menderita kerugian, bahkan saya harus menanggung hutang. Kenapa Tuhan tidak baik buat saya? Pengalaman ini bukankah menunjukkan kepada kita
begitu banyak orang punya konsep bahwa kebaikan Tuhan berarti ada sesuatu hal yang baik, nyaman yang dirasakan. Sementara kalau tidak nyaman, kalau tidak baik, berarti itu tandanya juga Tuhan tidak sedang berbuat baik di dalam kehidupan setiap kita. Bagian inilah yang juga tergambar di dalam bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-9. Ketika murid Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, salah siapakah orang ini lahir buta? Apakah dosa orang ini sendiri atau dosa orang tuanya?" Kalau kita membaca sekilas, terkesan para murid ingin menyalahkan, kalau tidak orangnya sendiri, yaitu orang tuanya yang disalahkan. Tetapi kalau kita pikir baik-baik, sebenarnya dari pertanyaan murid-murid Yesus ini, apapun yang Yesus jawab, kesimpulannya satu: Tuhan jahat. Kok bisa? Coba kita pikirkan baik-baik. Ketika murid Yesus berkata, "Guru, dosa siapakah? Apakah dosa orang ini?" Andai kata Yesus berkata, "Ya, dosa orang inilah," maka bukankah berarti dia lahir dalam berdosa, berarti dia dilahirkan untuk menanggung hukuman Allah? Bukankah ini sebuah makna hidup yang sia-sia? Bukankah kalau kita tahu bahwa kita ini cuma hidup untuk menanggung dosa dan kesalahan dan hukuman, bukankah kita bisa berkata, lebih baik aku tidak perlu dilahirkan? Betul bukan? Maka kalau andai kata Yesus berkata dosa orang ini, kesimpulannya Tuhan itu jahat. Demikian juga kalau Yesus kemudian berkata, "Oh, ini dosa orang tuanya," tetap saja kesimpulannya Tuhan itu jahat. Karena apa? Mengapa kalau yang salah orang tuanya, anaknya yang dihukum? Kenapa Tuhan tidak membalaskan kepada orang tuanya saja? Kenapa harus pada anaknya yang tidak tahu menahu akan perbuatan dosanya, dosa orang tuanya? Maka di dalam konsep para murid, sebenarnya cerita ini mau menggambarkan pilihan manapun, Tuhan itu jahat. Karena apa? Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau Tuhan baik, pasti dapatnya baik. Kalau Tuhan itu jahat, nggak heran Tuhan bisa memberikan sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan orang tersebut. Hari ini apakah konsep yang sama yang kita juga miliki? Kebaikan Tuhan hanya diukur dari apakah saya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan? Apakah kemudian ada sesuatu hal yang baik? Kalau tidak ada ini, maka kemudian kita tidak bisa berkata Tuhan itu baik. Tidak heran di dalam pergumulan di masa pandemi ini, ketika masalah terjadi bukan cuma kesehatan, tapi juga masalah ekonomi, masalah relasi. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, kalau kita punya konsep Tuhan baik, pasti dapat yang baik, maka di dalam situasi semacam ini, kita akan berkata, Tuhan itu jahat. Alasan kedua, kenapa banyak orang yang sulit melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang dialami? Karena banyak orang yang mempunyai konsep, kalau Tuhan itu baik, maka pasti perbuatan baiknya adalah untuk saya. Kalau poin yang pertama tadi menekankan objeknya, yaitu mendapatkan sesuatu hal yang baik. Sementara di bagian kedua ini yang ditekankan adalah subjeknya, siapa yang menerima. Apakah saya atau bukan? Kalau bukan saya yang menerima, sorry, saya belum bisa berkata Tuhan itu baik. Tetapi kalau kebaikan, semua hal-hal yang positif tadi diberikan kepada saya, baru kemudian kita bisa berkata, God is good. Coba perhatikan konteks dalam Yohanes pasal 9 ini. Ketika orang buta sejak lahir itu bisa kembali celik, hal itu membuat banyak orang di sekelilingnya yang mengenalnya kemudian terheran-heran. Sebagian tidak percaya, sampai kemudian berkata, bukan, ini cuma mirip saja. Sampai orang itu bersaksi, benar, aku ini temanmu itu yang dulu di sana mengemis. Bukankah respon yang seharusnya dari orang-orang yang kenal, bahkan dari keluarga, mereka justru akan berkata, puji Tuhan,
Akhirnya engkau bisa melihat. Aduh, gak pernah menyangka loh kalau engkau sekarang bisa melihat kembali. Bukankah harusnya ada rasa syukur yang terpancar keluar, bukan? Tetapi apa yang dilakukan oleh banyak orang tersebut? Mereka meragukan, lalu mereka bertanya-tanya siapa yang melakukan, dan setelah itu mereka membawanya kepada orang-orang Farisi. Yang pasti, tujuannya bukan tujuan yang positif. Dan bukankah cerita selanjutnya memberitahu kita kebenaran akan hal tersebut? Orang-orang Farisi bukan bermaksud untuk menyatakan pujian, syukur, karena ada satu orang yang secara manusia tidak mungkin lagi sembuh, sudah disembuhkan. Bukannya mereka ingin bersyukur dan mengajak menaikkan pujian, menyembah Allah yang hidup, yang masih berkarya di dalam dunia ini, tapi justru mencari-cari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Bukankah orang tuanya yang harusnya selama ini mungkin mereka menanggung malu karena mereka hidup dalam sebuah stigma, kalau bukan aku yang salah anakku, kalau bukan aku anakku. Begitu sekarang anaknya celik, bukankah itu seperti sebuah konsep bahwa aib itu telah diangkat? Bukankah harusnya keluarga berkata, oh anakku, puji syukur aib kita telah diangkat? Tapi bukankah cerita itu menggambarkan keluarganya pun menghindari dan berkata, aku tidak mau ada persoalan, tanyai saja dia sendiri, toh dia sudah dewasa. Oh, bukankah gambaran-gambaran semacam inilah yang kemudian menggambarkan kalau orang lain yang merasakan kebaikan Tuhan, kalau orang lain yang merasakan penyertaan Tuhan, kalau orang lain yang merasakan berbagai macam cara mujizat Tuhan menyertai hidupnya dia, kita masih bisa berkata, ya Tuhan sulitlah untuk dikatakan baik, kecuali semua hal itu menimpa kita. Nggak heran bukankah kita hidup di dalam kondisi dunia yang juga semacam ini. Ada banyak orang yang tetap merasakan kebaikan Tuhan. Ada banyak orang yang tetap diberkati. Tapi bukankah melihat semua hal itu di depan mata kita, kita tetap tidak bisa berkata, God is good. Kita justru bertanya, kenapa dia? Kenapa bukan saya? Kita mulai iri hati, kita mulai dengki, kita mulai berpikir Allah pilih kasih dan lain sebagainya. Karena kita hidup di dalam sebuah konsep, kalau Tuhan baik, harus dia berbuat baik kepada saya. Rekan-rekanku, tidak heran kondisi semacam ini yang akan membuat kita setiap mengalami masa-masa sukar, masa-masa berat, kita akan sulit untuk melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi definisi kebaikan? Kalau memang selama ini kita hidup di dalam definisi yang salah, pertanyaannya apa definisi yang benar dari kebaikan Tuhan tersebut? Yang pertama, kebaikan Tuhan itu berarti pekerjaan yang Tuhan lakukan dengan berbagai macam cara untuk menolong orang itu bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kebaikan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan dengan segala sesuatunya untuk menolong orang lain bisa bertumbuh semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang buta ini. Kalau tadi para murid bertanya, salah siapakah? Yesus menjawab, bukan, tapi Tuhan mau bekerja, menyatakan kemuliaannya dalam hidup orang ini. Apa kebaikannya bagi orang tersebut? Apa kebaikannya yang diizinkan buta? Kebaikannya adalah Tuhan bekerja, membuat dia semakin lama semakin mengenal Tuhan dengan lebih jelas, semakin lama semakin mengenal Tuhan dengan lebih tepat. Coba perhatikan di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata demikian. Jawabnya, ketika orang banyak bertanya kepada orang yang buta ini yang menjadi melek, lalu dijawabnya demikian. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Siapakah Yesus pertama-tama bagi orang buta yang menjadi calik ini? Pengenalan paling awal dia adalah dia cuma orang lain, orang yang kemudian menolong dia, sama seperti yang lain, tidak ada bedanya.
Ini pengenalan dia yang pertama-tama tentang siapakah Yesus itu. Tapi coba bandingkan di ayat yang ke-17. Setelah di dalam proses, kemudian dia menghadapi pengadilan, coba lihat apa yang dia katakan. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Dari orang biasa, setara, sekarang ia mengakui Yesus adalah nabi, punya jabatan lebih tinggi. Tidak berhenti sampai di situ. Coba perhatikan kembali di ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-37. Setelah kemudian orang tersebut diusir keluar, lalu kemudian Yesus bertanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan. Kurios. Lalu ia sujud menyembah Tuhan. Perhatikan, dari orang biasa menjadi nabi, punya status yang lebih tinggi. Lalu kemudian beranjak lagi menjadi kurios, yang menyatakan bahwa engkau adalah Tuhan yang memiliki. Dan kemudian dia sujud menyembah. Artinya dia berkata, engkau bukan memiliki segala sesuatu yang lain, tapi engkau juga yang memiliki hidupku. Maka dia datang dengan sujud menyembah kepada Yesus. Inilah pekerjaan baik yang Tuhan lakukan. Inilah kebaikan. Kebaikan bukan artinya ada sesuatu berkat jasmani saja. Kebaikan bukan artinya cuma sekedar dia jalan keluar ketika ada masalah. Kebaikan bukan cuma sekedar sesuatu hal yang kemudian nampak menyenangkan bagi dunia ini. Tetapi kebaikan menurut kacamata Allah adalah ketika ia membuat kita bisa melihat dia semakin jelas, semakin jelas, semakin tepat. Bukankah pengalaman serupa yang dirasakan oleh Ayub ketika dia pertama-tama mengenal Allah, sampai kemudian dia diizinkan mengalami berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Dan di bagian terakhir dia menyimpulkan, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang aku mengenal engkau secara langsung. Rekan-rekanku, saya pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang ibu yang bergumul karena suami yang dikasihnya itu mengalami sakit. Kondisi sakit yang kemudian membuat suaminya ini tidak bisa lagi bekerja. Sehingga sejak masa itu, si ibu inilah yang harus kemudian menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi seluruh keluarganya, baik untuk pengobatan suaminya, ataupun untuk kehidupan sehari-hari, termasuk untuk sekolah dari anak-anaknya. Dan semakin hari, bukan semakin baik. Mereka orang Kristen yang taat, mereka beribadah, mencari Tuhan. Tetapi pergumulan hidup ini tidak berjalan kemudian membuat suaminya tiba-tiba mengalami mujizat, atau pekerjaan ibu ini tiba-tiba mengalami sebuah kenaikan gaji dan lain sebagainya. Tidak. Hidupnya tetap sama. Bahkan setiap kali uang itu rasanya cepat mengalir keluar, masuknya sulit, cepat mengalir keluar. Bukankah itu juga menjadi pengalaman banyak kita? Di tengah-tengah kondisi pergumulan seperti itu, banyak orang berkata, sudahlah, tinggalkan saja suamimu. Kalau kamu tidak mau bercerai karena takut melanggar hukum agama, taruh saja dia di panti, biarkan orang lain yang merawat. Toh kalau kamu bisa bayar saja, supaya orang lain yang merawat, dan kamu bisa menikmati kehidupanmu yang lain itu. Kamu bisa menikmati kehidupanmu sendiri bersama dengan anak-anakmu itu. Oh, tentu saja pergumulan ini kalau cuma dijalani seminggu, 2 minggu, tentu ini tidak berat. Tetapi kalau dijalani belasan tahun, maka ini menjadi sebuah pergumulan yang serius, bukan? Ibu itu sempat bergumul, sempat memikirkan opsi tersebut, sempat konsultasi kepada hamba Tuhan dan tanya, bolehkah? Sampai akhirnya ibu itu bergumul di dalam doanya. Dan kemudian dia mengambil komitmen, Tuhan, kalau memang aku harus menanggung semuanya ini, Tuhan, tolong kuatkan aku. Tuhan, tolong topang aku. Aku berjalan sendiri.
Seolah-olah tidak ada yang menyertai aku. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Rekan-rekanku, pergumulan ini tidak cepat selesai. Belasan tahun tadi saya katakan, suaminya sakit. Tetapi setiap kali dia pergi ke gereja, dia bisa tetap berkata, Tuhan itu baik. Lalu orang mulai tanya, kenapa sih kamu kok selalu bisa berkata Tuhan itu baik, tetapi pergumulan hidupmu semakin sulit? Pekerjaan bukan semakin lancar, pekerjaan sama saja, gaji sama saja, pengobatan semakin lama semakin bertambah, kebutuhan itu semakin lama semakin bertambah. Kenapa engkau bisa berkata Tuhan itu baik? Lalu dia cerita, sepanjang Tuhan izinkan suaminya itu hidup dalam kondisi yang sakit, ibu ini cuman terus berdoa. Setiap kali ada kesulitan dan kesusahan, dia terus menjerit kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan tolong, sudah gak cukup lagi, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan tidak pernah satu kali pun ibu ini membuka suara kepada orang lain untuk kemudian meminta tolong. Dan kemudian ibu itu berkata, Tuhan yang kepadanya aku berserah, Tuhan yang kepadanya aku bawa seluruh hidupku yang habis-habisan ini. Tuhan itu yang kemudian berjalan menyertai hidupku hari demi hari. Dia tidak langsung memberikan berkatnya melimpah satu kali, tetapi Tuhan mencukupkan day by day. Sehingga kemudian ibu itu menyimpulkan, kalau selama ini aku tahu dia adalah Allah yang menyertai dengan pemikiranku, tetapi pengalaman hidup itu membuat aku melihat Tuhan Immanuel itu betul-betul berjalan dengan aku, menguatkan imanku dari hari lepas hari sampai dengan saat ini. Sehingga hal itulah yang bisa membuat ibu ini berkata, God is good. Bukan karena mendapatkan sesuatu, bukan karena langsung dipenuhkan segala kebutuhannya, tapi karena ia melihat dengan jelas Tuhan yang berjanji memelihara. Tuhan itulah yang menyertainya sampai dengan saat ini. Rekan-rekanku, hari mungkin ada di antara kita yang bergumul. Kita sungguh berharap kalau boleh Tuhan langsung selesaikan masalah kita. Kalau boleh Tuhan langsung berkati dengan cara yang melimpah, sehingga kita tidak perlu lagi bimbang dan khawatir. Semua cara itu tentu Tuhan bisa pakai, tapi satu cara Tuhan juga bisa pakai. Dia berjalan bersama dengan kita hari demi hari. Tidak langsung memberikan jawaban, tidak langsung memberikan jalan keluar, tetapi ia selalu ada di dalam setiap kondisi, menopang kita, sehingga ia tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Inilah kebaikan Tuhan. Dan inilah yang membuat kita semakin teguh, semakin melihat Allah itu hidup. Dia bukan cuma sekedar pengakuan di bibir, tapi dia betul-betul nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya sungguh rindu dan berdoa, kiranya pengalaman semacam inilah yang juga terjadi dalam kehidupan setiap kita, yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesukaran, yang bertanya-tanya. Oh rekan-rekanku, Tuhan bisa memberkati kita. Amin. Tuhan bisa menyelesaikan semuanya. Yes. Tapi yang jauh lebih penting, Tuhan yang baik juga bisa menyatakan kebaikannya dengan cara membuat kita semakin jelas melihat Dia, semakin jelas melihat penyertaannya. Dan itulah yang membuat kita tetap bisa bersyukur dan bersukacita meskipun situasi belum berubah. Yang kedua dan yang terakhir, apa definisi kebaikan Tuhan menurut bagian firman Tuhan ini? Kebaikan Tuhan itu artinya Tuhan yang bekerja dengan segala sesuatu untuk menjadikan hidup kita sebagai alat kemuliaannya, menjadikan hidup kita sebagai sumber berkat buat yang lain.
Bukankah itu nyata di dalam kehidupan orang buta ini? Ketika kemudian Tuhan pulihkan dia, justru orang ini yang kemudian bergumul dengan pengenalannya, tetapi sambil bergumul, justru yang dipakai menjadi saksi bagi siapa? Orang-orang sekitarnya. Bagi siapa? Bagi keluarganya. Bahkan menjadi saksi Tuhan di hadapan para pemuka agama. Tuhan memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, menyatakan pekerjaan kebesaran Allah. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan sanggup menjadikan hidup kita yang terbatas, yang kecil ini, menjadi alat yang menyatakan berkat Tuhan, kasih Tuhan bagi sekeliling kita. Mungkin ketika kita mendengar poin ini, sebagian di antara kita akan langsung berkata, iya sih, tapi bukannya orang itu bisa jadi berkat, orang itu bisa jadi saksi ketika ia sudah mencapai garis akhir dan ia sudah dipulihkan. Maka mungkin kita bisa berkata, oke, saya percaya kalau suatu hari nanti aku dipulihkan, kalau suatu hari nanti aku sudah kemudian mendapatkan jalan keluar, Tuhan bisa pakai aku menjadi saksinya, aku akan serahkan semuanya. Tapi bagaimana dengan kondisiku yang sekarang? Ketika aku masih bergumul, ketika aku masih susah untuk melihat kebaikan Tuhan, apa yang merupakan kebaikan Tuhan di masa-masa penantian ini? Bagaimana caranya aku bisa tetap berkata Tuhan itu baik? Firman Tuhan menjawab, ketika kita sedang menanti dan tidak melihat kebaikan Tuhan, Tuhan sedang melihat dan memperhatikan kita. Coba perhatikan di bagian ayat yang pertama. Ketika Yesus sedang lewat, ia melihat orang buta itu. Kalau kita baca sekilas, ini terkesan sebagai sebuah peristiwa kebetulan. Ketika Yesus lewat, lalu tidak sengaja ia menjumpai orang tersebut, dan kemudian ia berjatuh belas kasihan, maka ia membantu dan menolong. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti, kata melihat yang digunakan dalam bagian ini bukan artinya memandang seperti orang lain memandang biasa, atau melihat pemandangan sekilas, bukan. Tetapi kata memandang yang digunakan adalah memperhatikan dengan seksama dan terus-menerus. Sehingga tidak heran, di antara kerumunan begitu banyak orang, akhirnya murid Yesus pun juga bisa bertanya kepada Yesus tentang orang buta itu. Karena apa? Karena para murid memperhatikan Yesus yang terus-menerus memandangi orang buta itu. Sehingga kemudian para murid terpancing dan tergelitik untuk mengajukan pertanyaan tentang kondisi orang tersebut. Yesus memperhatikan, Yesus menyaksikan dan terus memberikan perhatian dengan seksama. Kata melihat ini yang selalu digunakan untuk menggambarkan awal sebelum Yesus mengerjakan perbuatan baik dalam kehidupan orang lain. Dia mulai dengan melihat, dan kata melihat inilah yang digunakan. Dia melihat, lalu dia akan berbuat aksi sesuatu. Rekan-rekanku, itulah yang saya yakin dan percaya yang juga terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita saat ini belum sanggup melihat akan kebaikan-kebaikan Allah, kita seperti orang buta itu yang terus duduk sambil menanti dan menunggu kapan waktunya. Bahkan mungkin sebagian dari kita sudah mulai putus asa dan berkata, sudahlah, aku mungkin hancur dan habis. Tetapi firman Tuhan ingin mengatakan, di waktu itu Yesus memperhatikan, dan ia akan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Di antara sekian banyak orang, ini bukan sebuah kebetulan. Ketika Yesus berkata, oh orang itu, Tuhan akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar. Ketika Yesus mengatakan demikian, berarti memang orang itu diciptakan untuk tujuan tersebut. Kalau memang orang itu diciptakan untuk tujuan tersebut, maka ketika Yesus keluar dari bait Allah itu, dia bukan keluar tanpa tujuan. Dia keluar dengan tujuan mencari orang tersebut untuk melakukan pekerjaan baik. Rekan-rekanku, hal ini yang membuat kita bisa dengan tenang bersandar kepada tangan Allah yang penuh kasih karunia, tangan Allah yang memperhatikan kita, yang akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita bisa memasrahkan seluruh hidup kita, seluruh diri kita kepada tangan Dia, dan percaya di dalam tangannya lah kita aman. Apalagi kita tahu Dia yang melihat,
Dia yang memperhatikan. Dia bukan cuma berdiam diri, tapi dia kemudian bertindak sesuatu. Dan dia bukan cuma bertindak mencelikan orang tersebut, tapi dia juga bertindak menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, menjadi tak menebus dosa setiap kita. Supaya kita yang tadinya buta, supaya kita yang tadinya tidak sanggup melihat Allah, tidak bisa berjumpa dengan Dia, akhirnya mendapatkan jalan keluar. Kita yang tadinya tidak punya pengharapan lagi di dalam dosa, mempunyai pengharapan di dalam Dia. Karena Dia memperhatikan, Dia melihat, dan Dia akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Rekan-rekanku, pengalaman hidup saya menggambarkan kebenaran hal ini. Ketika saya hidup lahir besar di dalam keluarga Kristen, sampai satu titik saya merasa bosan dan jenuh menjadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu terlalu baik, ya gitu-gitu saja. Hidupnya flat, rasanya kurang ada pergumulan, rasanya kurang seru jadi orang Kristen tersebut. Sampai akhirnya saya yang memutuskan untuk kemudian tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Meskipun di depan orang tua, meskipun di depan guru, dan di hadapan banyak hamba Tuhan, saya tetap menampilkan menjadi orang yang baik. Tetapi semua orang, teman-teman saya tahu siapa saya sesungguhnya. Sampai akhirnya ketika saya mulai menjalani hidup seperti itu dan mulai menikmati, saya merasa this is my life, I enjoy it. Beberapa tahun kemudian gereja mengadakan satu retreat. Saya sudah menolak. Saya sudah tidak mau ikut. Kalau tanya apa alasannya? Jawabannya sederhana. Saya takut bertobat. Saya takut bertobat. Sampai akhirnya karena satu kondisi saya tidak bisa lagi kabur. Karena di hadapan orang lain, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan orang tua saya tetap anak baik. Maka anak baik harus ikut retreat. Maka saya tetap ikut retreat tersebut. Tetapi dengan satu komitmen, saya tidak mau bertobat. Saya lakukan berbagai macam cara untuk membuat saya tidak dengarkan firman Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Setiap kali khotbah saya tidak dengarkan. Selesai satu sesi demi satu sesi, saya senang karena saya tidak mendengarkan, yang artinya saya tidak mungkin bertobat. Sampai akhirnya sesi KKR malam terakhir, malam yang paling menakutkan. Saya tahu, malam yang dulu saya tidak tahu namanya KKR, yang biasa saya sebut dengan malam tangis-tangisan itu. Saya takut mengikutinya. Saya putuskan saya akan melakukan hal yang sama seperti sesi-sesi yang lain. Toh selama ini berhasil. Saya tidak mendengarkan firman Tuhan, saya lakukan, saya sibukkan diri saya dengan berbagai macam hal. Sampai akhirnya hamba Tuhan tersebut berkata, mari kita tundukkan kepala. Saya hormati, saya tundukkan kepala. Tapi di waktu itulah Tuhan menyapa saya. Di antara sebagian besar orang yang hadir, Tuhan mengingat saya yang sudah memutuskan, bahkan sudah memutuskan tidak mau lagi mengikuti Dia. Di antara semua orang yang hadir, Tuhan mencari saya yang selama ini sudah merasakan berkat-berkat Tuhan, tapi tidak bisa mensyukurinya, justru memilih untuk kemudian lari dan meninggalkan Dia sumber berkat itu. Dia cari dan Dia tangkap. Oh Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, saya yakin dan percaya, ketika kita tidak sanggup, sama seperti saya ketika itu lari dari Tuhan, saya tidak mau melihat Dia. Dia melihat saya dan Dia mengerjakan segala sesuatu bagi saya. Dia menangkap saya, memberikan kasih-Nya kepada saya, mengubah kehidupan saya, dan mau memakai saya menjadi alatnya, memberitakan Injil, menjadi kesaksian kebenaran Allah seumur hidup saya. Saya yakin dan percaya itu yang juga Tuhan sedang kerjakan. Kalau hari ini kita belum sanggup melihat kebaikan Tuhan, kita sedang tertutup mata kita dengan berbagai macam persoalan dan permasalahan. Firman Tuhan mau mengatakan, Dia sedang melihat kita. Dan Dia yang sedang melihat, Dia yang akan memegang kita, Dia akan menopang kita, dan Dia akan menolong kita menjalani hari demi hari, menjalani hari demi hari penuh kesulitan. Dia akan pegang kita, Dia akan jaga kita sampai pada kesudahannya.
Maka rekan-rekanku, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti untuk percaya kepadanya. Tetap ingatlah segala kasih yang Tuhan sudah kerjakan dahulu. Bahkan kasih terbesar, yaitu karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah itu yang menjadi penguat iman kita, untuk kita percaya di masa-masa sukar ini kita bukan dibiarkan sendiri. Tuhan sedang melihat kita dan akan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita dan bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat satu demi satu setiap kami yang bergumul dan susah. Kami seperti orang buta ini Tuhan, yang tidak melihat apa-apa. Bahkan kami tidak bisa melihat jalan keluar di depan mata kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan beberapa jam ke depan, bahkan hari esok. Dan di tengah-tengah kami tidak bisa melihat, kami juga harus jujur mengatakan kami tidak bisa melihat Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu. Tapi puji syukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami, ketika kami tidak melihat, Engkaulah yang sedang melihat dan memperhatikan kami. Engkaulah yang akan menjaga dan menopang hidup setiap kami. Engkaulah yang akan mengerjakan sesuatu di dalam diri kami dan melalui diri kami. Karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, maka Engkau juga akan memelihara sampai pada kesudahan. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami dan menjadi pengharapan yang menopang kami melewati hari-hari ke depan. Tuhan, tolong kami. Dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Kami berserah diri. Amin.